sih kepikiran? Ada orang yang jelas-jelas melakukan perbuatan merugikan, tapi dia sama sekali nggak bisa dihukum. Atau sebaliknya, perbuatannya belum tertulis di undang-undang, tapi kok tetap bisa dipidana. Baik, halo dan salam hormat kepada dosen pengampu mata kuliah hukum pidana, juga rekan-rekan belajar yang berbahagia. Di sini, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Haifah Maira dengan NIM 2510 21 12 20 10 5 dan Rehani Iftina Cahyawati dengan NIM 2510 21 12 20 13 4 disusul oleh Siti Salihah 2510 21 12 20 11 1. Dan di video ini, kami akan mempresentasikan tugas mengenai pengecualian serta perluasan asas legalitas. Kita tahu, hukum pidana kita memegang teguh asas non crimen sine lege. Namun, apakah asas ini benar-benar mutlak tanpa celah? Mari kita bedah bersama penjelasannya. Pertama-tama, mari kita bedah dulu apa itu asas legalitas. Jadi secara umum, asas legalitas adalah prinsip yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum atas sesuatu perbuatan kecuali kalau sudah ada ketentuan hukum yang mengatur dan menyatakan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana. Sederhananya, tidak ada tindak pidana tanpa adanya aturan hukum yang telah ada sebelumnya. Asas ini bukan aturan main-main karena diatur langsung nih dalam beberapa instrumen hukum yang sangat kuat, mulai dari pasal 1 ayat 1 KUHP, pasal 27D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sampai ke instrumen internasional seperti pasal 3 Universal Declaration of Human Rights. Ada 4 tujuan asas legalitas yang membuat kenapa asas legalitas ini wajib ada dan krusial sekali keberadaannya. Yang pertama adalah untuk melindungi hak asasi manusia. Yang kedua, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dari aparat atau penguasa. Yang ketiga, demi memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dan yang keempat adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam menjatuhkan pidana kepada warga negaranya. Nah, kita sekarang masuk ke inti pembahasan. Apakah asas ini sekaku itu? Ternyata tidak nih teman-teman. Konsep pertama yang kita bahas adalah pengecualian asas legalitas. Pengecualian ini merupakan keadaan tertentu yang memungkinkan adanya penyimpangan terhadap prinsip legalitas. Demi apa? Demi tercapainya keadilan dan perlindungan kepentingan umum. Biasanya, pengecualian ini diterapkan pada tindak pidana yang sifatnya luar biasa atau dikenal sebagai extraordinary crimes. Contoh penerapannya ada 2. Yang pertama adalah pemberlakuan hukum secara retroaktif atau berlaku surut. Yang utamanya kita temukan dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia berat. Yang kedua, penerapan hukum internasional terhadap kejahatan manusia yang sangat keji, seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan itu sendiri. Konsep kedua adalah perluasan asas legalitas. Berbeda dengan pengecualian yang menyimpang, perluasan ini adalah perkembangan pemaknaan asas legalitas agar tidak lagi terbatas pada hukum tertulis saja, melainkan juga memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law. Tujuannya sangat baik, yaitu agar hukum pidana bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial dan nilai-nilai keadilan di masyarakat. Contoh nyata penerapan bisa kita lihat dari pengakuan terhadap hukum adat atau hukum tidak tertulis seperti dasar dalam penyelesaian perkara pidana. Selain itu juga adanya pengakuan terhadap norma dan nilai-nilai hukum yang berkembang di tengah masyarakat. Dari penjelasan sebelumnya, kita bisa melihat nih bahwa adanya pengecualian dan perluasan asas legalitas ini membawa beberapa tujuan penting, yaitu untuk mewujudkan keadilan substantif atau keadilan yang nyata dalam penegakan hukum, menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat dan dinamika sosial, mencegah pelaku tindak pidana berat terhindar dari pertanggungjawaban hukum hanya karena celah aturan tertulis, serta mengakomodasi keberadaan hukum, adat, dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Jika kita menarik sebuah kesimpulan, pengecualian asas legalitas ini diterapkan dalam kondisi tertentu nih teman-teman, terutama terhadap tindak pidana luar biasa yang butuh penanganan khusus, sedangkan perluasan asas legalitas dilakukan melalui pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law. Dengan demikian, penerapan asas legalitas pada masa kini tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum yang kaku di atas kertas saja, tetapi juga wajib memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat luas. Nggak terasa, kita udah berada di akhir pembahasan kita pada video kali ini. Kalau menurut rekan-rekan sejawat semua, apakah hukum kita saat ini udah benar-benar adil dan responsif? Coba tuliskan opini kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga buat klik like, share video ini ke grup kelas kalian, dan subscribe, biar di lain waktu kita dapat belajar hukum bareng-bareng lagi. Demikian pemaparan dari kelompok 10 mata kuliah hukum pidana mengenai pengecualian dan perluasan asas legalitas yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian
sekiannya, salam hormat untuk dosen pengampu dan sampai jumpa di video diskusi hukum berikutnya. Bye-bye!